Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika matalahum fit Taurati wa matalahum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu wa azara. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat, taufik serta hidayah-Nya. Siang hari ini kita kembali untuk melaksanakan kewajiban, yakni sholat Jum'ah. Semoga rangkaian ibadah sholat Jum'ah pada hari ini dikabul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam kita panjatkan, semoga Allah selalu curahkan rahmat, salam dan kesejahteraan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita selalu berharap kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama di hari Jumat ini kita bersama-sama mendengarkan khutbah Jumat untuk kita mendengarkan, kita sama-sama kaji, mengingat kembali, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran untuk meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menjadi lebih berkualitas iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kelak nanti di akhir hidup kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Jumat bertepatan dengan tanggal 21 Oktober dan bulan atau tahun Hijriah. Hari ini di tanggal 25 Rabiul Awal, atau kita kenal dengan bulan Maulid. Bulan Maulud, di mana bulan Maulid ini atau bulan Rabiul Awal ini yakni dikenang dengan tahun kelahirannya Rasulullah, bulan kelahirannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, di mana umat Islam di seluruh dunia sedang memperbanyak, meningkatkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, berupaya untuk meningkatkan, mengikuti ajaran dan keteladanannya dengan mengadakan satu kegiatan yang dikemas menjadi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi,
tujuannya adalah untuk membangkitkan, memotivasi bagaimana kita lebih meningkatkan lagi dalam mengikuti, melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini khatib ingin menyampaikan tema khutbah bagaimana sifat-sifat dan karakteristik seorang mukmin umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatih, surat yang terakhir, ayat yang terakhir di ayat ke-29 yang telah khatib bacakan awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla ila akhir. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala di sini menyanjung, memuji, memberitahukan kepada umat manusia, hamba-hamba Allah, bahwa seorang pilihan, yakni Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang diutus oleh Allah ke muka bumi menjadi utusan terakhir, menjadi Rasul terakhir, menjadi penutup para nabi, yang benar-benar diutus oleh Allah, yang hak apa yang disampaikan. Begitu mulianya, begitu tingginya derajat kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah maupun di hadapan sesama manusia. Di samping Allah memuji, mengagungkan, membenarkan kerasulan seorang Nabi Muhammad SAW, Allah juga menyanjung, Allah memuji, Allah memberikan sifat-sifat betapa baiknya orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengikuti, beriman pada Rasulullah SAW, betapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, Allah gambarkan, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, yaitu orang-orang yang bersama dengannya, bersama dengan Rasulullah SAW. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras, mereka tegas terhadap orang-orang kafir dalam hal akidah. Asyidda'u 'alal kuffar, namun demikian mereka ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang di antara mereka, sesama mukmin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana gambaran indahnya, terlebih orang-orang mukmin yang termasuk golongan muhajirin wal ansor atau as-sabiqunal awalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam bersama Rasulullah SAW, yakni para sahabat-sahabat Nabi. Ruhama'u bainahum, mereka begitu kasih sayangnya terhadap mereka. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW sifat-sifat mereka. Matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamatalil jasadi idza ishtaka minhu udwun istaka kasairil jasadi bisahari wal huma. Rasulullah gambarkan antara mukmin satu dengan mukmin yang lain, mereka begitu indahnya saling menjalin kasih sayang, saling tolong menolong, digambarkan seperti satu jasad. Jasad ini kalau satu anggota jasad, tangan atau yang lainnya terkena sakit, merasakan sakit, maka akan menjalar ke seluruh tubuh, akan merasakan sakitnya. Itu gambaran orang mukmin yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sifat-sifat mereka begitu indahnya. Tidak ada antara satu dengan yang lain, sesama muslim, sesama mukmin saling mencaci, saling menghujat.
Itulah bagaimana Allah menggambarkan kebersamaan kasih sayang mengikut Rasulullah SAW, terlebih para sahabat-sahabat yang pada masa bersama hidupnya Rasulullah SAW. Tidak sampai itu Allah memuji para sahabat-sahabat mereka dengan sifat-sifat mereka. Tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlah. Kalian melihat mereka ruka'an, mereka ruku, sujjadan, mereka sujud, yabtaghuna fadlan minallah. Mereka semuanya mencari anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, waridwanan, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kuat, tegas, kokoh dalam imannya, tapi mereka begitu konsisten, istiqomah dalam beribadahnya. Mereka sujud, mereka ruku, terlebih mereka ruku sujud di tengah malam, di tengah hari, di tengah malam. Allah gambarkan di surat Al-Isra ayat yang ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam agar digunakan untuk melaksanakan sholat sebagai tambahan bagimu. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kedudukan yang tinggi. Bahkan dalam penafsiran ayat ini, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat malam, begitu tingginya derajat mereka, kedudukannya tinggi mereka, sampai ucapan-ucapan mereka sangat berharga. Berbeda kan ucapan-ucapan orang-orang yang kurang punya kualitas, seolah-olah hanya bualan ucapan yang keluar tanpa ada arti, tanpa didengar oleh orang. Tapi bagi orang-orang yang ahli sujud di tengah malam, ucapan-ucapannya begitu sejuknya, memberikan gambaran itu orang yang begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat berikutnya, tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Gambaran mereka tergambar keikhlasan dalam ibadah mereka, kekokohan dalam iman mereka, tergambar di dalam wajahnya, terlihat di wajahnya, fi wujuhihim min atharis sujud, dari bekas-bekas dia sujud. Kita sering celotehan mengatakan bahwa orang yang ahli sujud, ahli ibadah sholat malam sampai keningnya hitam. Bukan itu yang dimaksud. Orang-orang yang ahli ibadah pada malam hari itu, mereka akan memancarkan cahaya imannya, cahaya keikhlasan hati, ikhlasnya hati, ridhonya, tergambar dalam wajah dan ucapannya. Makanya kata sahabat Amir Mukminin Utsman bin Affan, tidaklah ada rahasia yang terpendam dalam diri seseorang kecuali akan muncul ke permukaan, tergambar dalam mimik wajahnya, baik itu yang baik maupun yang buruk. Sehingga ketika orang-orang yang ikhlas dalam ibadah, orang-orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergambar begitu merasa indahnya orang yang melihatnya, begitu rasa sejuk dan menyenangkan orang yang melihatnya, orang yang ada di dekatnya. Sehingga sampai-sampai kita sering mendengar kata Ainun Najib, wong kang soleh kumpulono, artinya supaya banyak-banyak dekat dengan orang-orang soleh, karena dengan mendekat, dengan dekat itu secara fisik akan memberikan kesejukan, apalagi memberikan fatwa-fatwa atau nasihat-nasihat yang baik. Dari pancaran cahaya keimanannya, keikhlasan, keridhaan, dan sifat-sifatnya, dia memberikan kesejukan bagi orang lain. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhihim min atharis sujud.
Pada saat perang penaklukan kota Syam, pembesar Nasrani mengatakan bahwa ketika melihat orang-orang mukmin yang berperang bersama Rasulullah SAW, mereka mengatakan, begitu indahnya, begitu wibawanya sahabat-sahabat Nabi itu, seperti persis yang digambarkan dalam kitab Injil. Mereka mengatakan, orang Nasrani yang bukan orang Muslim pun mengatakan bahwa orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, sahabat-sahabat itu begitu menyejukkan wajahnya, begitu mengagumkan wibawanya wajah mereka, penampilan mereka, sehingga Allah pun menggambarkan di situ, dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara. Nah, gambaran cahaya keindahan bercahaya bekas sujud mereka, rukuk mereka terhadap Allah digambarkan oleh Allah, disebut, mereka sudah disebut-sebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, dalam Injil maupun Taurat, sehingga orang-orang Nasrani, apa yang tadi dikatakan itu, mereka benar-benar melihat sahabat-sahabat Rasulullah itu mengagumkan. Itulah sifat-sifat orang mukmin, pengikut sejati, pengikut Rasulullah SAW. Wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Jadi sifat-sifat mereka yang agung dalam Taurat dan dalam Injil yang Allah sudah sebutkan dan dibaca oleh orang-orang mereka, orang-orang ahli Injil dan Taurat. Ya. Allah menggambarkan indahnya, agungnya mereka, ya, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu begitu menyenangkan, indah bagi si penanamnya atau petaninya. Itu gambarannya seorang, sifat-sifat seorang mukmin yang sejati, pengikut Rasulullah SAW. Kemudian dari sifat-sifat yang indah, yang mulia, derajat yang tinggi mereka, Allah menjanjikan, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfirata wa ajran 'azima. Karenanya Allah hendak menjengkelkan hati mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Allah pun menjanjikan kepada orang-orang mukmin itu, yaitu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan antara mereka, Allah akan berikan ampunan pahala yang besar. Al-Fatir surat 48 ayat yang ke-29. Itulah sifat-sifat sebagian kecil dan di antara sifat-sifat mukmin yang Allah gambarkan, Allah informasikan kepada kita. Semoga kita bisa melakukan hal yang demikian, sehingga termasuk orang-orang yang dibanggakan, disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berupaya keras, berupaya kuat untuk mengikuti, melaksanakan ajaran keteladanan Rasulullah SAW. Terlebih di bulan Rabiul Awal ini, kita jadikan momentum untuk kita meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta kepada Allah, maka cintailah aku Rasulullah maksudnya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikian mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita. Terlebih kita mengikuti di luar sana, kita mengikuti peringatan Isra Mi'raj, di mana di sana kita mendengar kajian nasihat tentang hikmah Quran Maulid Nabi. Bahkan kami tadi saya dengar insya Allah tanggal 4 November akan dilaksanakan peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Hidayah ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان